Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini saya mau ke tempat salah satu dalang yang spesial, namanya Mas Budi Bebek di daerah Gundang, Kabupaten Sragen. Jadi Kecamatan Gundang, Kabupaten Sragen. Nah, beliau ini uniknya gara-gara pandemi itu akhirnya beliau mengembangkan, berinovasi. Jadi yang awalnya cuma dalang, akhirnya beliau membuat wayang untuk dijual, seperti itu. Makanya seperti apa keseruannya membuat wayang beliau? Mari kita tanya-tanya beliau. Adun. Wah. Ini Pak Budi ya? Sama-sama Budi, tapi ini bakal perabot, ini pengrajin wayang. Pengrajin wayang. pengrajin. Oh, dalang sama pengrajin wayang ya. Oh, udah berapa tahun, Mas? Kalau mulai dalang itu mulai tahun 91. 91 ya. Lumayan lama ya. Dan dulu lulus SMK itu? Enggak, saya kalau dalangnya sama buat wayang itu saya autodidak. Otodidak. Kalau buat wayang itu dari bapak dulu memang juga pembuat wayang. Oh gitu. Nah, Jadi ada bakat alami ya. Keturunan juga ya. Dalangnya juga keturunan. Dari Bapak 91 sampai sekarang. Berarti udah berapa tahun itu? Berapa tahun ya Mas? Nah, kalau 91 sampai sekarang itu sudah 20 tahunan. Wah, lama ya. Udah lama. Bu lebih no, Mas? 30. 30-an. 30 ya? Iya. Berarti tua ya. Berarti ini berapa nih? Umur berapa nih? Sekarang usia udah 48. Oh, berarti sejak umur 18 sudah. Umuranku. Sudah mayang ya. SMA saya. Oh, itu udah keliling ya. Sampai mana aja? Paling jauh itu mana, Mas? Pentas ya luar Jawa itu Sumatera di Pekanbaru. Baru. Nah, kalau Kalimantan itu Pangkalan Bun sudah, Kalimantan Timur itu Balikpapan sering sekali. Sering sekali ya. Itu Penajam sampai Grogot itu. Oh, tanah Grogot sana ya? Hampir merata itu. Bukan pemain Kalimantan Selatan juga pernah. Kalsel ya. Tanjung. Tanjung berapa itu? Yang jauh ya itu, kalau lokal sini Kempot ya? sebelum pandemi. Oh, di pandemi. Nah, ini Mas. Ini dengar-dengar setelah pandemi justru ini banyak lebih menekuni membuat wayang. Ya memang sebetulnya membuat wayang itu dari dulu saya udah bisa Mas. Bisa, Tapi ya? dulu saya enggak fokus. Nggak fokus, ya? Maksudnya ya dulu kalau buat itu ya kalau ingin saja. Oh, kalau gitu. ingin wayang yang beda itu untuk pementasan itu saya baru buat. Nah, gitu buat Dalam arti bukan untuk komersil ya? Tapi karena pandemi terus job dalang batal semua. Terus ada PPKM juga itu enggak bisa pentas, akhirnya mau enggak mau saya menekuni membuat wayang ya? kerajinan wayangnya. Coba Mas, seperti apa cara buatnya? Jadi berawal dari pemilihan ini. Pemilihan kulit nih. Kulit. Untuk dipilih. Kulitnya jenisnya tadi apa tadi? Kulit kalau tidak kulit kerbau ya kulit Sapi ya? Sapi ya. Terus Nek kambing nggak bisa, Mas, ya? kita tipiskan. Kalau kambing kalau buat wayang yang dipakai pentas itu enggak kuat. Oh, nggak kuat ya, kurang tebel ya. Sebetulnya bukan masalah kurang tebelnya, memang teksturnya kurang. Teksturnya kurang. Karena aku gitu ya? kulit sapi atau kulit kerbau pun akhirnya juga ditipiskan. Ditipiskan juga ya? Sebetulnya kan enggak setipis ini. Berarti ini. Sebetulnya Dan tipisnya pakai apa Mas? Di amplas atau apa? manual pakai apa itu alat kerok itu kalau di petukangan itu petel. Oh, petel. Jadi kecil gitu ya. Garuk-garukan. Garuk-garukan gitu. Oh, terus habis ini terus Kita setelah ini digambar kalau gambar. setelah digambar Gambarnya nggak ada anunya, blatnya itu nggak ada. ada malnya ada, Malnya ada karena juga. wayang itu ada ukurannya. Ada ukurannya, terus ada bentuk pakemnya juga ya. Ada. Terus setelah itu prosesnya dipahat Pahat atau ya. ditatah. Gitu Seperti ini. Kita coba praktekkan menatah ya. Ya menata dulu ya, coba. Harus anu juga ini ya. Sabar ya, Mas ya. Iya. Ini tatahnya juga kecil-kecil nih, sama seperti tatah ukir kayu, cuman ini lebih kecil. Lebih kecil lagi ya. Tapi ini medianya Karena medianya kulit ya. ya. Kalau berarti proses satu wayang itu lama aja. Rata-rata itu 1 minggu sampai 10 hari satu wayang itu. Oh, itu dari awal sampai finishing ya? Ya, Sampai cat ya? ya.
Lah kalau jualnya sendiri Mas itu online atau apa Mas itu? Kita dari online juga, terus dari yang pemesan yang datang itu juga banyak. Oh juga banyak ya. Tapi rata-rata justru lebih banyak yang pesan datang. Pesan-pesannya ya. Karena pripun ya, kalau wayang itu lain dengan dagangan yang lain sih. Oh, gitu. Malamnya itu yang menggunakan, yang membeli itu kan biasanya pengen memilih gitu. Pengen memilih ya. Baik itu istilahnya bentuk wayangnya atau gimana kan bahannya macam gitu juga model ya? ya. Itu rata-rata dia lebih suka datang karena bisa memilih. Terus Mas, apa itu tak ngecatnya gimana Mas ini pewarnanya? Ya setelah proses nata itu selesai itu Ya. langsung kita warnai. Selesai nata kan seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini masih ini. Polos ini. Nah, lalu kita untuk pewarnaan kita berikan cat dasar dulu. Dasar dulu ya. Cat dasar kita warna Putih dulu aja. putih menggunakan cat tembok biasanya. Tembok biasa ya. Kita campur dengan lem seperti ini, lem kayu yang kita cairkan. Biar lebih rekat ya Mas ya. Ya untuk perekatnya agar tidak lepas nanti. Gak ngelotok lah bahasa Jawa nih. Setelah itu kita berikan cat dasar. Jadi memang kalau wayang itu dikuas ya Mas ya, nggak disemprot ya Mas ya? Oh nggak bisa disemprot. Ya bisa, cuman biasa pengerjaannya ya dikuas seperti Dikuas ini. ya? Lebih rapat biasanya. Karena kan kulit itu ada pori-porinya. Ya, dikuas dan ditekan aja. Ya. Bisa masuk ke pori-porinya. Bolak-balik loh Pak. Ya bolak-balik. Bolak-balik. Nah ini apa Mas ini? Wayang namanya apa Mas ini? Ini buto, Buto? jenisnya buto barong. Oh, buto barong. Berarti nek dalam wayang itu buto itu ada berapa aja Mas? Wah banyak. Banyak sekali ya? Banyak sekali. Nek, Jenis buto. nek buto itu sifatnya gimana Mas? Mau memang jahat atau apa Kalau juga ada buto karakter baik? aslinya, semua buto itu karakter aslinya kan jahat. Oh jahat nih. Nek butuh raro nih. Tapi ada juga sih buto-buto yang sifatnya dalam cerita pedalangan, tapi sifat asli dari kalau kerajinan ya, kalau rata-rata ya buto itu sifatnya jahat. Jahat nih. Tapi kalau dalam pedalangan ada ya wayang-wayang buto tapi yang sifatnya kesatria. Juga ada ya? Ada banyak. Seperti itu. Sebetulnya kalau wayang itu kan filosofinya kan sebetulnya kan penggambaran watak Mas. Watak, watak manusia bukan, ya? bukan digambarkan, oh kalau buto itu berarti manusia yang gede, tinggi besar, terus giginya gede-gede, matanya gede. Enggak, gambaran itu hanya gambaran sifat, karakter ya. Bukan wujud. Jadi biar memang wayang itu maka dibilang kan wayang itu filosofinya tinggi karena istilahnya untuk memahami itu harus belajar yang detail. Tidak boleh sepotong-potong Ya, ya. enggak bisa. Nah habis ini berarti terus diwarnai aja Mas ya? Nah, setelah dasarannya nanti selesai rata semua, itu langsung kita berikan warna sesuai dengan jenis wayangnya. Terus wayangnya. Jadi ada warna pakem ya Mas ya? Ada Ada ya. warnaan seperti ini. Oh, seperti itu Mas ya. Sesuai pakaiannya. Dan jenis-jenis sunggingan atau karakter ini pewarnaan ini namanya dalam proses pembuatan wayang itu disebut nyungging. Oh nyungging. Mewarnai itu disebut nyungging. Nyungging ya. Anu nek Atau- kain batik itu Mas ya. seperti Jadi itu. nyungging ya. Nyungging kalau wayang. Itu seperti ini dan karakternya itu lain-lain, ada model gaya Sragen, ada model gaya Klaten. Ada lagi tiap-tiap daerah. Nyunggingnya ada- itu ya, Cak? Baik natah maupun nyungging atau membentuk wayang, pembuatan wayang itu tiap-tiap daerah biasanya mempunyai khas. Khasnya Mempunyai, sendiri. mempunyai. Lah contohnya Pak, perbedaannya di apa itu Mas? Kalau sunggingan itu rata-rata kalau di Sragen itu warnanya lebih
lebih matang, Lebih matang, ya. lebih tua. Lebih tua. Nah, seperti ini. Kalau hijau-hijaunya kan hijaunya tua banget. Gitu. Warnanya lebih tegas. Lebih biasanya tegas, seperti ya. itu, ya. Kalau ini saya sudah menggunakan model campur ya, dalam arti model Catnya campur ya, ya. maksudnya gayanya itu Gayanya. saya campur-campur antara baik itu model atau gaya Klaten, gaya Sragen, terus ada lagi gaya Sukoharjo, itu saya campur-campur. Saya campur. Berarti tiap daerah-daerah kabupaten itu ada ya Mas ya, pengrajin wayang itu ada ya Mas ya? Ada, setiap daerah biasanya ada. Nah, itulah ya Indonesia itu kekayaan kita itu Iya. diantaranya ya budaya ya, selain kekayaan alam dan sumber daya manusia. Kalau betul-betul dipelajari memang wayang itu saya rasakan sampai saat ini ya Mas. Nggih. Dari kesenian yang lain yang nilai budayanya itu melebihi wayang, saya rasa belum ada. Belum ya. Nah, seperti ini. Oh, ya udah wayang jadi, yang Mas, ya? sudah- ya, wayang yang sudah jadi diwarnai selesai. Lalu kita clear. Clear terus. Setelah kita clear sebagai pengaman pewarnaan, kita pasang Ini ya. ini gapit. Gagangnya, gapit ya. Nah, ini namanya gapit. Ini terbuat dari tanduk Tanduk, atau ya. sungu. Sungu. Rata-rata yang digunakan sungu kerbau. Kerbau. Udah kok bisa panjang Mas? Sungu kan pendek Ini biasa. kan disambung-sambung. Oh, sambung-sambung. Nah, Oh. ini. Disambung-sambung. Tapi ada juga sih kalau dapat tanduknya yang gede itu dibuat utuh juga Utuh bisa. bisa. Tapi pengrajinnya bukan di sini, pengrajinnya ada sendiri itu daerah Klaten. Klaten. Daerah- Khusus buat gagang. Ya, itu memang satu daerah itu rata-rata mereka pengrajin tanduk. Tanduknya coba. Pengrajin Tanduk. gapit wayang. Nih, teman-teman. Butonya sudah jadi ya. Wah, wayang penggambaran karakter manusia. Nah, makanya kalau jahat digambarkan buto. Nah, kalau yang baik digambarkan apa, Mas? Kesatria. Oh, kesatria. Ini kan. Oh. Ini Oh, raja yang sifatnya baik. baik. Jadi raja yang baik itu kan pasti kurus karena apa? Dia kan harus ya prihatin aja memprihatinkan rakyatnya seperti Pak Dalang ini. Nah, apa itu? Nah ini Mas, kalau satu wayang ini dijual berapa Mas ini? Penjualan wayang itu sesuai dengan pemilihan bahan, Pemilihan bahan. terus klasifikasi pengerjaan atau pembuatan. Pembuatannya Kan ya. Kesulitannya, tingkat kesulitannya dia. tingkat kesulitannya. Ada yang minta digarap halus, Halus, ada yang minta pokoknya pokoknya wujud istilahnya Pokoknya wujud, seperti itu seperti juga ada. Jadi tergantung pesanan juga ya. tergantung pesanan. Kalau Nah, harus standar gitu aja Mas. bahannya juga lain. Kalau seperti ini, ini yang ditempelkan itu memang betul-betul emas, murni Emas ya? murni Oh. emas. Jadi nilainya bahkan lebih tinggi dari emas yang dipakai oleh ibu-ibu, oleh ibu rumah tangga itu lebih tinggi. Ini karena ini tidak ada unsur logamnya, jadi langsung serbu emas, Emas itu ditempel-tempel gitu. Tempelkan ya. Ini asli emas. Kalau yang enggak emas itu seperti ini. Jadi ini dikerjakan dengan pewarnaan Biasa aja ya, bron aja. bron bubuk itu relatif lebih murah. Ini kan besar ya. Nggih. Ini kalau dikerjakan dengan penggarapan yang tidak istilahnya tidak spesial, penggarapannya biasa-biasa saja, cepat jadi. Nggih. Terus bahan yang digunakan juga ndak pilihan spesial, itu rata-rata satu wayang ini 1,5 juta. Oh, satu wayang ya. Tapi kalau spesial yang masih kalau ini biar kecil, tapi karena pemilihan bahan dan pengerjaannya juga lebih bagus, Iya. itu kalau wayang seperti ini kalau dengan bengkel bertutup emas ini 3,5 juta. 3 juta. Ini juga tanduk ya Mas ya? Ini kecil ini. Yang ini juga tanduk. Tanduk juga ya. Tanduk, ini tanduk, ini tanduk. Tanduk juga. Nah untuk anu Mas, alamat pemesanannya mana ini? Nomor teleponnya berapa ini? Alamat pemesanan di Sanggar Noyon Toko, Noyon Toko. itu di Kedung Gayam RT 2, Desa Tunggul, Tunggul, Kecamatan Gundang, Kedung Kecamatan Banteng, Gundang. Kabupaten Sragen. dan Sragen. Nomornya Mas, Nomor teleponnya. kontaknya, kontak WA 085 229 186 186.
Ya, dengan Pak Budi Bebek. Pak Budi Bebek, ya. Biasanya dikenalnya Pak Budi Bebek. Pak Budi Bebek. Moro monggo teman-teman, monggo nggih kalau mau pesen wayang ya, ini bisa langsung japri kepada beliau. Insya Allah siap ya Mas ya? Siap, Nah, gitu. Insya Allah pekerjaannya juga bagus, tidak mengecewakan. Ya. Matur nuwun Mas, semoga Iya. usahanya lancar, sehat Amin, selalu. amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Hei. Huh. Hoi. Wah. Wah.